Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang aspek-aspek cost control. Yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Insinyur Dharma Hendra, STM, TIPM, CST. Pengenalian proyek. Pada dasarnya ada 3 variabel yang harus dikendalikan selama proses konstruksi, yaitu biaya pelaksanaan proyek, waktu penyelesaian proyek, kualitas pekerjaan. Dalam mencapai ketiga aspek tersebut sudah mempertimbangkan safety. Ketiga aspek tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya kedua aspek yang disebut terakhir juga mempengaruhi terhadap biaya. Mekanisme cost control yaitu cost budget, pelaksanaan, realisasi biaya, evaluasi biaya. Sesuai budget maka akan melakukan pelaksanaan. Evaluasi biaya, over budget, analisis penyimpangan, dan tindakan perbaikan. Itu ada mengarah ke cost budget dan pelaksanaan. Untuk realisasi biaya itu biaya selesai. Filosofi cost controlling. Maksudnya cost control. Secara luas, filosofi cost control dilaksanakan atas 3 hal, yaitu ada dorongan dan promosi dari kesadaran atas biaya pada semua tahap pelaksanaan proyek. Ada persyaratan data tentang biaya yang akurat dan tepat waktu, serta ramalan ke depan. Ada tindakan yang efektif dan tepat. Definisi biaya. Biaya adalah sejumlah nilai uang yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang diterima kepada pemberi atau jasa barang. Pengertian biaya harus dilihat dari sisi tertentu. Biaya owner dan biaya kontraktor tidak sama. Secara akuntansi biaya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu biaya tidak tetap, variable cost, biaya tetap, fixed cost. Konsep break-even point. Break-even point adalah suatu peristiwa kejadian di mana jumlah biaya dan pendapatan sama besar atau titik impas atau peluang pokok. Pada kebanyakan industri lain, barang dan jasa, titik impas atau BEP sangat jelas dan dapat dihitung secara pasti. Pada proyek konstruksi, BEP tidak dapat dipastikan karena itu perlu pengendalian yang menerus. BEP proyek konstruksi. BEP proyek konstruksi dapat digambarkan secara grafis, tetapi bukan merupakan standar. Titik BEP yang tergambar harus selalu dikendalikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik BEP dalam konsep cost control menjadi sasaran pengendalian. Grafik BEP proyek konstruksi. Ini adalah contoh grafik pengendalian, maksudnya grafik BEP proyek konstruksi, yaitu, dan ini contohnya, ini adalah rupiah, waktu, dan ini grafik biaya, BP2, BP1, ini BP3, ini grafik pendapatan yang garis kuning, melengkung. Konsep waktu dalam cost control, yaitu biaya yang telah terjadi, tindakan dalam proses pengendalian, sisa biaya dari sisa pekerjaan, waktu YL, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Tindakan dalam proses pengendalian itu data penyimpangan, peluang. Data penyimpangan, peluang itu akan menghasilkan rangkaian tindakan pengendalian. Pertimbangan dalam cost control, data masa lalu, ada penyimpangan atau tidak, kalau ada terjadi di mana dan seberapa besar terjadi penyimpangan. Peluang atas sisa pekerjaan, penyebab yang lalu diupayakan tidak terulang pada sisa pekerjaan yang ada. Penghematan biaya terhadap sisa pekerjaan untuk mengcover penyimpangan yang ada. Aspek-aspek kontrol. Untuk dapat berhasil mengendalikan biaya proyek dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap semua aspek-aspek yang mempengaruhi, yaitu tim kontrol, quantity control, safety control, cost control. Durasi proyek konstruksi, yaitu setiap proyek pasti dibatasi waktu proses penyelesaian atau time schedule. Pada umumnya, time schedule dibuat pada awal dengan standar normal.
Bila durasi proyek dibuat lebih cepat, pada umumnya biaya akan naik. Proyek yang terlambat dari schedule umumnya biaya juga akan naik disebabkan oleh itu biaya tetap proyek bertambah, terjadinya percepatan sisa kegiatan. Hubungan waktu dengan biaya. Nah, ini adalah hubungan waktu dengan biaya, yaitu hubungan antara waktu dan biaya dapat digambarkan dengan grafik, yaitu sebagai berikut. Biaya, waktu, BI, WI, BA, WA. BB, WB. Pengendalian waktu dan biaya dalam mengendalikan waktu pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan biaya ada beberapa, yaitu menepati total durasi proyek yang telah ditetapkan, mempercepat atau memperlambat bagian dari kegiatan yang dapat menurunkan biaya. Percepatan kegiatan untuk mengejar keterlambatan yang terjadi harus dipilih kegiatan yang berdampak kecil pada tambahan biaya. Jenis-jenis alat kendali waktu proyek atau time schedule pada dasarnya ada 3 macam, yaitu BAT atau Gantt charts method, vector diagram method, network diagram method. Arrow diagram activity on arrow, precedence diagram atau activity on node. Kualitas pekerjaan. Pengendalian kualitas pekerjaan berdampak pada dua hal penting, yaitu performa perusahaan, citra, biaya pelaksanaan pekerjaan. Kualitas pekerjaan atau khususnya finishing adalah sarana promosi yang tidak perlu membayar dan berlangsung lama. Kualitas pekerjaan yang jelek dapat merugikan nama baik dalam jangka panjang. Biaya mutu atau kualitas. Untuk mencapai suatu kualitas yang dipersyaratkan diperlukan biaya ada jenis dari cost of quality, yaitu biaya yang harus dianggarkan untuk menjamin kualitas pekerjaan, biaya yang harus dikendalikan atas terjadinya kegagalan mutu pekerjaan. Total cost of quality adalah jumlah dari keduanya. Struktur biaya mutu atau kualitas. Struktur cost of quality dapat digambarkan dalam 3 unsur dan pengendaliannya. Key total cost of quality. Inspection cost 2, profession cost P1, failure cost F1. Ini masuk pada Q1. I2, P2, F2 masuk pada Q2. Q2 kecil dari Q1, F2 kecil dari F1. Sebelum dikendalikan, setelah dikendalikan. Grafik cost of quality, biaya, mutu. Ini biaya inspect dengan prevent, biaya kegagalan mutu, total cost quality. Ini BI, MI. Quality control tradisional. Input, ini adalah melakukan input data untuk proses dan output. Spek meliputi lalu diterima, spek diperbaiki atau diterima, spek ditolak, quality control modern. Input, proses, output, input pengendalian mutu, diterima atau ditolak, proses diteruskan diperbaiki, output diterima ke arah zero defect, dan pengendalian mutu. Safety, keselamatan dengan keamanan. Proyek konstruksi memiliki risiko safety yang tinggi karena ciri yang khusus banyak kegiatan yang sifatnya rawan celaka. Jenis kegiatan yang tidak standar, tingginya turn-off kerja, perkembangan efisiensi dengan teknologi konstruksi yang menimbulkan tantangan baru.
Pada dasarnya, tak seorang pun mau celaka, tetapi biasanya tidak disadari tentang apa yang telah atau sedang dilakukan. Construction safety. Dalam construction safety ada dua aspek penting yang selalu harus jadi perhatian, yaitu aspek kemanusiaan, aspek ekonomi. Perencana safety harus dapat mencakup dua aspek tersebut di atas. Struktur biaya safety, cost of safety adalah merupakan bagian dari biaya konstruksi DC. Struktur cost of safety dapat digambarkan dalam dua jenis, yaitu BL, biaya tidak langsung, accident prevention inspection. Ini total of safety. Sasaran pengendalian safety untuk keperluan safety MGT struktur 2 lebih sesuai karena menunjukkan sasaran yang ingin dikendalikan. Tujuan dan sasaran safety MGT adalah mencegah accident menuju zero accident. Untuk itu diperlukan adanya safety system, safety plan, dan safety control. Penerapan safety system. Penerapan safety system untuk menurunkan total cost of safety berarti menurunkan biaya konstruksi. Secara grafis dapat dijelaskan sebagai berikut. IPA. Penerapan safety system. IPA, total cost of safety. Ini panahnya. Ini adalah penurunan cost. Cost control. Yang mendorong peran cost control jadi penting di konstruksi adalah harga jual bersifat konservatif atau relatif tetap, biaya produksi bersifat fluktuatif atau sangat mudah berubah bila tidak dikendalikan. Untuk mengatasi kondisi yang dilematis tersebut di atas, maka diperlukan kemampuan tentang construction cost, kemampuan dalam cost control. Unsur dengan faktor biaya. Unsur biaya langsung proyek dibagi menjadi dua kelompok. Itu kelompok dominan, bahan, upah, alat, atau subkon, subjektif proyek. Unsur dengan faktor biaya. Unsur dengan faktor biaya langsung proyek dibagi menjadi dua kelompok, itu kelompok dominan, bahan, upah, alat, atau subkon, kelompok minoritas, persiapan penyelesaian overhead administrasi proyek. Faktor terjadi biaya ada dua, yaitu kuantiti pekerjaan, harga satuan pekerjaan. Pengendalian biaya, tindakannya real dalam pengendalian biaya adalah mengendalikan kuantitas dan satuan untuk bahan, upah, alat, subkon, persiapan penyelesaian, dan ADM overhead proyek. Mengendalikan penyimpangan yang mungkin terjadi. Penyebab penyimpangan bahan. Penyimpangan kuantiti, kesalahan ukuran penerimaan, kerusakan bahan yang diterima, kehilangan bahan, pemborosan dalam penggunaan, dan lain-lain. Penyimpangan harga satuan itu kelemahan dalam negosiasi, kelemahan dalam surat perjanjian pembelian, kekurangan alternatif dari sumber bahan, over quality, dan lain-lain. Tindakan pengendalian bahan, penunjukan supplier, bonafiditas supplier, DIR atau kacap atau kapro. Negosiasi, strategi negosiasi, DIR, kacap atau kapro. Surat perjanjian pembelian, biaya mutu, waktu, DIR atau kacap kapro. Proses pengendalian, waktu mutu safety, kapro, logistik, SIT-ENG. Penerimaan penggunaan bahan, kuantiti mutu safety, logistik pelaksanaan, SIT-ENG. Pembayaran, syarat akuntansi, MGR, KU atau kasir. Tindakan pengendalian subkon, penunjukan subkontraktor, bonafides subkon, DIR atau kacap kapro. Dan ini adalah contoh dari tindakan pengendalian subkon yang bisa kita lihat di slide. Proses pengendalian biaya, proses pengendalian untuk pos lain seperti upah, alat, dan lainnya prinsipnya sama dengan biaya bahan atau subkon di atas. Ini dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian biaya konstruksi melalui tahapan yang panjang menggunakan acuan macam-macam melibatkan banyak orang. Airline Value Analysis. Untuk mengukur kinerja biaya, waktu dapat dilakukan dengan Airline Value Analysis untuk keperluan evaluasi biaya. Waktu ada tiga macam, yaitu BCWS, Budget Cost Forward Schedule, Planned Value, ACWP, atau Actual Cost Forward Actual Cost. BCWP, Budget Cost Forward Performance
earnings value. Grafik BCWS plan value. Tiap item pekerjaan diberi nilai bootcamp dan dibobot dalam proses. Nilai bobot tersebut disebarkan secara merata pada tiap bulan sesuai dengan jadwalnya. Jumlah bobot seluruh item pekerjaan jumlahkan untuk tiap bulannya dari awal sampai bulan terakhir secara akumulatif. Titik tersebut kemudian dihubungkan dan membentuk suatu grafik yang disebut BCWS bootcamp cost for schedule. Ini adalah pembuatan grafik BCWS dan inilah contoh dari grafik BCWS. Grafik ACWP actual cost. Realisasi biaya dari penyelesaian tiap item pekerjaan dicatat nilai bobotnya untuk tiap bulannya. Jumlah bobot penyelesaian semua item pekerjaan ada untuk tiap bulannya secara akumulatif. Titik-titik tersebut dihubungkan dan akan membentuk suatu grafik yang disebut ACWP actual cost for work performance. Ini pembuatan grafik ACWP dan ini adalah contoh dari grafik ACWP. Grafik BCWP. Realisasi penyelesaian dari tiap item pekerjaan dicatat nilai bootcamp-nya dan dibobot untuk tiap bulannya. Jumlah bobot bootcamp dari penyelesaian semua item pekerjaan ada untuk tiap bulannya secara kumulatif. Titik tersebut dihubungkan dan akan membentuk suatu grafik yang disebut BCWP, bootcamp cost forward performance. Dan ini adalah contoh dari grafiknya, grafik BCWP. Evaluasi grafik cost schedule varias BCWP, ACWP sama dengan cost under room, BCWP kurang BCWS, ini adalah dia, cost atau schedule performance index. Ini grafik BCWS dan BCWP dengan ACWP. Ini grafiknya. Contoh formulir cost control. Kalau contoh formulirnya, penyimpangan biaya waktu. Ini adalah contoh dari grafik penyimpangan biaya waktu.